Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Lestari dengan NIM 23314000111113. Saya berasal dari jurusan D3 Teknologi Informasi, Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Di sini saya akan mendemokan atau mempresentasikan hasil topik pembahasan yang saya ambil, yaitu pengaruh penggunaan aplikasi permainan edukatif terhadap kemampuan kognitif anak dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Jamila Wijayanti SS MPD. Baik, mungkin untuk pembukaan sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengapa saya mengambil topik ini, teman-teman. Jadi alasan saya mengambil topik pengaruh penggunaan aplikasi permainan edukatif terhadap kemampuan kognitif anak itu karena saya melihat adik saya dan juga teman-teman adik saya yang masih berumur sekitar 10 tahun di rumah itu sangat senang sekali bermain game online atau bermain aplikasi game, teman-teman, seperti layaknya Mobile Legends dan juga Free Fire kayak gitu, teman-teman. Dan itu pasti mereka lakukan waktu mereka mempunyai waktu luang, mungkin ketika Sabtu Minggu, pulang sekolah dan juga yang lainnya. Jadi mungkin saya ambil topik ini karena ini sangat tepat dan juga lagi terjadi gitu di lingkungan sekitar saya dan juga mungkin teman-teman juga, mungkin adik-adik teman-teman juga seperti itu. Jadi mungkin langsung saja next slide ya teman-teman agar tidak membuang-buang waktu. Nah, ini ada sebuah survei dari Arif tahun 2015 dari Tribun News bahwa persentase pengunduhan di Indonesia itu 43%-nya itu pengunduhan game, teman-teman, lalu 12%-nya itu media sosial dan juga yang lainnya itu ada aplikasi lain seperti aplikasi foto. Jadi mungkin aplikasi game ini melakukan aplikasi yang paling banyak diunduh nih oleh masyarakat Indonesia, itu baik dari anak kecil maupun orang dewasa. Dan juga fun fact, teman-teman, Indonesia menempati negara ketiga pengunduh game terbanyak ketika survei tahun 2022 ini, teman-teman. Jadi Indonesia menempati posisi ketiga dengan angka 3,374 M, teman-teman, setelah India dan juga Brasil. Jadi menurut saya ini merupakan topik yang sangat tepat karena bisa dilihat tadi bahwa Indonesia itu merupakan, bisa dibilang, pencandu atau penyuka game ya, teman-teman, dan juga Indonesia memiliki jumlah persentase pemasangan aplikasi game tinggi berdasarkan data dari Unity Technologies juga, teman-teman. Mungkin dari survei atau dari berita ini bisa disimpulkan ya, teman-teman, bahwa ini topik yang tepat untuk saya ambil dan juga topik yang sangat menarik yang dapat diambil karena benar-benar lagi terjadi di situasi masa sekarang. Next slide. Mungkin di next slide saya ada beberapa kayak contoh dari aplikasi penggunaan game edukatif, teman-teman. Nah, ini dia rekomendasi aplikasi untuk belajar dan bermain anak. Jadi aku tuh nggak sengaja nemu aplikasi ini aplikasinya bagus banget dan anakku tuh betah banget main ini. Aplikasi ini tuh terdiri dari permainan edukatif, video, dan juga buku interaktif. Berlari. Nah, itu mungkin cuplikan sedikit, teman-teman, dari apa sih aplikasi game edukatif, gimana sih aplikasinya. Mungkin bisa teman-teman tergambar dari video tersebut. Dan juga aplikasi games ini telah menjadi pastinya bagian penting ya dalam kehidupan anak-anak pada era digital saat ini, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman. Jadi mungkin aplikasi game itu bukan melulu tentang aplikasi game online yang memiliki dampak negatif untuk anak-anak, tapi ada nih aplikasi game edukatif, teman-teman, yang bisa dipakai untuk para anak-anak belajar dan juga bermain juga, teman-teman. Jadi aplikasi ini juga bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak seperti kreativitas, fokus, dan juga pemecahan masalah, teman-teman. Next slide. Nah, ini ada beberapa contoh aplikasi permainan edukatif yang bisa teman-teman ketahui atau bisa mungkin teman-teman download nih buat adik-adik atau keponakan teman-teman. Ada seperti Duolingo, terus ada juga King Academy Kids, teman-teman, juga ada Stretch,
Ini ada Duolingo, terus ini ada King Academy, terus ini ada juga Minecraft. Ini juga bisa melatih kreativitas adik teman-teman atau anak-anak. Terus ini ada juga yang aplikasi mengenai huruf, alfabet, lalu buku, terus kayak mungkin mewarnai dan juga yang lainnya. Jadi banyak banget nih aplikasi permainan edukatif yang bisa dipakai teman-teman. Bukan hanya ada aplikasi game aja nih, tapi juga ada aplikasi game yang dimana unsurnya di dalamnya itu ada edukatifnya. Itu sih teman-teman. Next slide. Oke, ini ada sedikit video juga dari aku teman-teman. Aplikasi belajar anak. Aplikasi belajar anak. Bermain dan belajar. Nah, itu ada aplikasi belajar membaca atau belajar mengenal huruf alfabet. Terus ini juga ada Pilih aplikasi salah satu lain. menu untuk bermain dan belajar. Bermain puzzle huruf. Pasangkan huruf besar dan huruf kecil yang sesuai. Z. Hebat. M. Hebat. G. Nah, itu tadi ada beberapa jenis-jenis ataupun keragaman dari aplikasi game edukatif. Ada yang belajar alfabet, terus ada juga mencocokkan huruf tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman, mungkin kesimpulan yang bisa aku sampaikan bahwa aplikasi game itu bukan hanya aplikasi yang juga positif nih, bukan hanya yang negatif aja. Jadi ada sisi baik dari penggunaan kayak digital. Jadi digitalisasi game itu juga ada yang bermanfaat, bukan hanya ada yang negatif aja gitu sih teman-teman. Dan juga penggunaan aplikasi game edukatif ini bisa juga mengembangkan kreativitas anak, fokus, kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan juga memperkuat kemampuan memori. Jadi ada banyak banget manfaat yang bisa diambil anak-anak ketika anak-anak menggunakan aplikasi permainan edukatif. Namun teman-teman, penting bagi para orang tua dan juga mungkin keluarga untuk menciptakan keseimbangan antara penggunaan aplikasi permainan edukatif dan juga kegiatan tradisional atau kegiatan non digital lain. Jadi penting juga nih untuk para orang tua, kakak, adik dan lain-lain mengingatkan mungkin anak-anak keponakannya, anaknya untuk menyeimbangkan antara penggunaan digitalisasi dan juga non digitalisasi. Itu sih teman-teman. Dan juga dengan memberikan pengawasan yang baik, yang tepat, memberikan arahan pada anak-anak untuk menggunakan aplikasi yang benar-benar bermanfaat, itu juga penting teman-teman. Jadi mungkin keseimbangan dan juga pengawasan itu merupakan kunci dari penggunaan digitalisasi dari beberapa permainan atau permainan edukatif gitu sih teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.